Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang terutama dalam hidup ini. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur atas cinta kasih-Mu yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bersukacita, kami boleh beribadah kepada Tuhan, bahkan kami boleh memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, anugerah yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami sadar Tuhan, kami menikmati semua pemberian Tuhan, itu bukan karena benarnya kami di hadapan Tuhan, karena kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam hidup kami, sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan. Ampuni kami, kasihanilah kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan secara keseluruhan Tuhan, baik yang mengikuti ibadah maupun yang tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit, maupun karena berbagai halangan yang telah mereka alami saat ini. Tuhan Yesus tolong, Engkau yang senantiasa memberkati seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keluarga yang sudah percaya kepada Kristus. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga Allah, bahkan di dalamnya ada kehidupan untuk saling melayani satu dengan yang lain, terlebih untuk melayani Tuhan. Pujian, keluargaku adalah sorgaku.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini, kami boleh lagi Tuhan, merenungkan firman-Mu. Biar Kau berbicara buat kami semua, supaya Tuhan firman-Mu boleh mengajar kepada kami. Kami ingin belajar bersama-sama dari firman-Mu. Biar Tuhan menolong. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini saya akan berbicara satu topik, yaitu hormatilah orang tuamu. Seorang anak muda datang kepada saya dan tanya, "Opa, papaku jahat sekali, menghabiskan semua harta untuk berjudi. Mama sedang menjahit pakaian langganannya. Tiba-tiba papa datang menghentikan mama menjahit dan mesin jahitnya. Lalu diangkut orang karena papa sudah menjaminkan mesin jahit mama satu-satunya di meja judi. Opa, apakah papa seperti itu masih layak dihormati? Apakah tindakan seperti itu layak dihargai? Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya dapat menunjukkan ayat dari Alkitab yang saya minta dia membacanya. Saya bukakan Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apakah Alkitab menulis, hormatilah ayahmu yang baik, hormatilah ayahmu atau ibumu yang tidak jahat? Malah Alkitab menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bapak yang tidak bertanggung jawab, ibu yang tidak bertanggung jawab, bapak yang jahat, ibu yang jahat, termasuk di dalam kata segala hal. Jadi, anak wajib menghormati bapak yang seperti itu. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sikap anak yang menghormati bapak yang jahat mendapat perhatian dari Tuhan. Dan sikap itu merupakan doa dari si anak yang berani memikul salibnya. Bagi si anak, punya bapak yang jahat, punya ibu yang jahat, punya bapak pejudi, punya bapak pemabuk, itu adalah salib bagi si anak. Ketika si anak
dengan setia dan rela menyangkal dirinya, Tuhan memberi upah dengan menguatkannya, dan si anak sekaligus telah menghormati Tuhan Allahnya. Bapak yang buruk atau ibu yang jahat, mereka adalah orang tua yang harus dikasihi. Justru karena jahat, harus lebih dikasihi. Karena mereka tidak sadar dan tidak mengerti. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, anak yang sudah percaya kepada Yesus, sebelumnya kamu, anak-anak, adalah orang berdosa. Roma 5 ayat 8 menjelaskan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bapak atau ibu yang jahat juga dikasihi Allah. Masakan kita anaknya tidak bisa mengasihi bapak atau ibu yang berdosa? Allah sudah mengasihi. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak atau ibu, itu adalah orang tua kita. Sejahat-jahatnya, mereka adalah orang tua lebih daripada saudara-saudara di dalam jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kelihatan, mereka lebih daripada itu. Kalau anak membenci bapak dan ibunya, yang kelihatan tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Alkitab berkata, ia adalah pendusta. Orang tua, ayah dan ibumu adalah orang tuamu. Yang jahat saja harus kamu hormati dan hargai. Apalagi bapak dan ibu, papa mamahmu yang baik. Apakah kamu anak-anaknya menaruh hormat dan mentaati orang tuamu? Mungkin kamu anak-anak muda, kamu tidak tahu, atau kamu tidak pernah, atau mungkin kamu pernah mendengar bagaimana papa dan mamamu ketika merawat kamu saat masih kecil. Kamu semalam-malaman menangis, minta digendong. Memang saat itu kamu masih bayi. Saat itu mungkin kamu telah tidak dapat tidur karena perutmu sakit. Tetapi kamu tidak bisa berkata karena kamu masih bayi. Belum bisa berbicara. Hanya mamahmu yang menggendong kamu sambil menangis. Mamahmu menangis. Bukan karena capek atau lelah, tetapi takut kehilangan kamu. Sepanjang malam, mama menggendong bergantian dengan papahmu.
Mengendong sampai pagi. Kamu diam, merasa hangat di gendongan mamah dan papamu. Apa papa dan mamahmu marah atau kecewa? Tidak. Mereka takut kehilangan kamu. Suatu kali, anak kami yang masih bayi, yaitu Gloria, masih bayi, kalau minum susu, lama sekali. Gloria tidak minum ASI, karena istri saya ASInya berhenti terlalu cepat, dan harus minum susu dari susu kaleng. Hampir seluruh harinya habis untuk minum susu. Jam yang pertama akan habis pada bagian minum jam yang kedua. Demikian seterusnya. Dan berikutnya seperti itu terus. Semua harus dilayani dengan telaten. Agar si anak tetap sehat dan bertumbuh. Semua harus dilakukan orang tua untuk anaknya. Ingat, saudara-saudara, ingat orang tuamu. Orang tuamu berbuat banyak untukmu. Engkau disekolahkan. Engkau diberikannya pelajaran yang baik. Engkau diberikannya pakaian. Mungkin saat itu orang tuamu dalam keadaan tidak ada. Tetapi harus mengadakan. Orang tuamu harus kerja keras, banting tulang. Itu dilakukannya untukmu. Belum kalau si anak tidak bisa buang air besar atau BAB. Orang tua bingung. Pernah Gloria bayi tidak dapat BAB. Sampai menangis. Sakit perutnya. Tetapi tidak bisa BAB. Sudah dipakai sabun. Saat itu hampir 50 tahun yang lalu. Belum ada mikrolak. Dan lain-lainnya. Orang tua kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Si anak nangis. Nangis kesakitan. Sakit perutnya. Lalu istri saya. Dengan cepat. Dengan tidak jijik. Dan tidak ragu-ragu. Menghisap anus Gloria. Agar dapat menyedot kotoran itu keluar. Supaya kalau diisap sekuat tenaga, bisa keluar. Ternyata, waktu diisap, tidak keluar. Istri saya dan saya, saat itu putus asa. Tidak tahu harus apa, bagaimana. Sedang si anak nangis. Tiba-tiba, Gloria ngejan. Dan keluarlah BAB-nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau ketika kamu masih kecil, kamu tidak bisa buang air besar. Orang tuamu kebingungan. Sama dengan saya. Menghadapi anak-anak. Ibu rela melakukan yang mungkin jijik. Tetapi itu dilakukannya untuk anaknya. Ada bapak yang mengisap hidung anaknya karena ada tersumbat. Ada lendir yang tidak bisa keluar. Dilakukannya. Dan kemudian masuk ke dalam mulutnya. Tetapi tidak jijik. Dan meskipun tahu itu tidak enak. Tetapi diisap terus. Sampai akhirnya si anak lega nafasnya. Anak-anak dan saudara yang masih punya orang tua.
Kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, terlebih ibumu, kamu durhaka. Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau engkau, hai anak-anak, dan saudara-saudara yang masih punya orang tua, yang memelihara hari-hari sabat Tuhan, itu mengingatkan kepada kita, baik anak-anak maupun orang tua, agar ingat hari Tuhan. Dan dengan mengingat hari Tuhan, dengan melakukan ibadah yang benar, Tuhan akan menyadarkan kamu, anak-anak, dan juga saudara-saudara yang masih punya orang tua. Mengingatkan dengan tegas bahwa kamu ingat kepada Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan dengan segala akal budinya, segenap kuatnya, dan dengan segenap kemampuannya, tidak mengasihi sesamanya. Apalagi orang tuanya. Hai anak-anak dan saudara-saudara, selama orang tuamu masih hidup, engkau tetap anak di hadapan orang tuamu. Jangan pernah engkau menyanyiakan orang tuamu. Kalau engkau tinggal di luar kota, hubungilah orang tuamu. Sering hubungi mereka. Mereka sangat merindukanmu. Saya hampir tiap hari teleponan dengan anak-anak kami. Saling bergantian. Anak-anak, dengarkan didikan orang tuamu. Amsal 13 ayat 1 berkata demikian. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudara-saudara, saya ingat papi saya atau ayah saya mengajar saya sangat keras. Saat itu saya benci sekali pada papi. Kalau papi pergi, waduh, rasanya lega sekali. Karena saking takut dan bencinya kepada papi. Apalagi saya ini adalah anak tertua. Yang paling besar. Anak pertama. Papi mengajar saya. Dengan cara-cara yang sangat keras. Dia berkata, kalau ditanya sesuatu, tidak boleh menjawab tidak tahu. Kalau saya jawab tidak tahu, papi marah dan selalu tanya, "Hei, kamu punya mata? Kamu punya telinga? Kamu punya mulut?" Dan kemudian dia lihat, "Kamu punya ini?" Yaitu, apakah kamu punya otak? Pakai pikiranmu. Pakai itu semua untuk menjadi tahu. Mula-mula saya harus mengalami sendiri. Ketika masih sekolah,
rasanya kesal, ingin marah, merasa sangat tertekan, benci pada papi, dan takut sekali. Tetapi setelah kami menikah, harus mandiri, tidak bersama dengan papi mami lagi, tidak dipimpin orang tua, baru saya mengerti ajaran yang papi ajarkan itu sangat berguna. Saya selalu cari tahu untuk bisa tahu. Untuk hal yang saya harus tahu, saya harus belajar tahu. Meskipun belum tahu, harus tahu. Waktu kami pindah dari Bandung ke Surabaya, harus tahu semua rumah jemaat. Saat itu, saya masih gesit, cepat, belum selambat sekarang. Kami pindah ke sini. Saya adalah orang dari Bandung bersama dengan istri. Saya belum pernah tinggal di Surabaya. Belum pernah menginjak kota Surabaya. Kalau mau ke Malang atau mau ke Bali, naik kereta api, lewat stasiun Pasar Turi, tetapi tidak turun. Hanya di kereta api dan sampai di stasiun. Dan terus berangkat lagi. Sekarang saya tahu apa arti yang diajarkan oleh Papa. Sekarang saya mengerti apa artinya ajaran Papi. Supaya tahu. Sekarang saya tahu semua rumah jemaat. Yang belum saya tahu, semua saya tahu. Saya cari sampai ketemu. Sekarang kalau ditanya rumahnya nomor berapa, saya tidak tahu. Jalannya jalan apa, saya tidak tahu. Hanya tahu daerahnya. Saya bisa ke sana. Ya. Dan hal-hal lain yang harus bisa dan tahu, itu saya pelajari. Sampai harus tahu semua. Semua harus tahu. Bahkan membangun gereja pun harus tahu. Yang tidak tahu harus tahu. Dari mana semua itu? Itu semua karena orang tua. Hormati orang tuamu. Dan kasihi orang tuamu. Selagi mereka masih hidup. Yesus adalah contoh. Anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya. Suatu kali. Ketika Yesus berumur 12 tahun. Yesus dibawa ke Yerusalem. Ikut merayakan Paskah oleh kedua orang tuanya. Tetapi waktu pulang. Yesus tertinggal di Yerusalem. Sedang bersoal jawab dengan para alim ulama di bait Allah. Dan Yesus dapat menjawab setiap pertanyaan daripada alim ulama itu. Mereka kagum akan Yesus. Seorang anak yang laki-laki yang berumur 12 tahun. Sudah begitu mandiri. Memang kebiasaan orang-orang Yahudi. Anak-anak umur 12 tahun sudah dianggap dewasa. Jadi harus bisa berbuat sesuatu dan bisa dipercaya. Ketika orang tuanya menjemputnya, Yesus menjawab kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi orang tua Yesus, Yusuf dan Maria saat itu, tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi mereka membawa Yesus langsung. Maria menyimpan itu semua di dalam hatinya. Yesus dibawa pulang. Dan Yesus mengikuti orang tuanya. Mentaati orang tuanya. Yesus tetap ada di dalam asuhan mereka. Yesus semakin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus mentaati orang tuanya.
Yesus hormat akan orang tuanya. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu. Anak-anak, jangan pernah membentak ayah atau ibumu. Apalagi kalau ibumu sudah tua atau ayahmu sudah tua. Ingat, jangan pernah membentak orang tuamu. Sekesal apapun, jangan pernah membentak. Seorang ibu yang sudah tua atau seorang bapak yang sudah tua, jika dibentak anaknya, hatinya begitu sakit. Hatinya menangis saat mendengar nada keras dari anaknya. Jangan pernah membentak ibu atau ayahmu. Setelah engkau dewasa dan punya anak, engkau akan merasakannya sendiri. Sekali lagi saya tekankan, ingat, jangan pernah membentak ayah dan ibumu. Jika tidak, engkau akan durhaka. Hati-hati. Jangan. Coba anak-anak perhatikan. Ketika kamu kecil, kamu belajar makan sendiri. Nasi yang kamu makan diantarkan oleh ibumu ke mulutmu. Itu masih berantakan kemana-mana. Masih berceceran. Tapi ibumu tidak marah. Tetap menolong. Perhatikan ini. Seorang ibu yang sudah tua atau seorang bapak yang sudah tua. Ketika makan. Mungkin berceceran kemana-mana. Jangan pernah bentak ibu atau ayahmu yang berceceran kalau makan. Mungkin karena tangannya sudah gemetaran. Ingat, kamu kecil dulu juga berantakan kalau makan. Tapi ayah ibumu tidak marah. Menolong kamu. Kecuali ketika kamu sudah mengerti, sudah bisa, kamu berantakan seperti itu, pasti dimarahi. Anak-anak, jangan memaksakan ayah atau ibumu dirawat di panti reda atau panti jompo. Karena mereka akan merasa dibuang. Sekarang ada panti jompo yang baik, bahkan sangat teratur. Saya pernah mendengar tentang panti seperti itu. Panti itu bersih, sangat teratur. Penghuninya sangat diperhatikan. Kebersihan dan kesehatannya sangat bagus. Seorang anggota panti diberi kamar yang baik. Kalau masih ada suami istri ditempatkan di tempat yang khusus. Dilayani oleh seorang perawat yang siap membantu. Dalam panti, ada orang-orang yang selalu memimpin acara untuk bapak dan ibu yang tinggal di panti. Agar selalu ada aktivitas, sehingga mereka betah dan tidak bosan. Mereka dipimpin untuk saling bersosialisasi satu dengan yang lain. Saling bermain dan tertawa bersama. Tempat panti seperti itu sangat menyenangkan. Tetapi jangan paksa ibu atau ayahmu untuk tinggal di sana. Kecuali mereka meminta agar mereka bisa berkumpul dengan orang-orang yang sebayanya. Bisa bergaul dengan orang-orang yang sesama mereka. Pembina rohani di panti itu sangat perhatian. Sehingga seluruh anggota panti bisa senang di sana. Memang tempat seperti itu bagus. Tetapi biayanya tidak murah. Sangat mahal. Ingat, anak-anak, jangan pernah memperlakukan bapak atau ibumu seperti bola atau barang yang dipindah dari sini ke sana. Ingat, seorang ibu atau seorang bapak dapat merawat 5 orang anak. Bahkan pada zaman saya masih kecil, saya keluarganya 8 orang bersaudara. Ada tetangga
10, ada yang lain 12, ada yang 15. Ibu tidak pernah mengeluh untuk mengurus anak-anaknya. Kalau ada 5 orang, mereka bisa menjaganya dengan baik. Tetapi saat ini, 5 orang anak jarang bisa mau dan bisa merawat seorang bapak atau seorang ibu. Mereka seringkali memindah-pindahkan dari anak pertama kepada anak yang kedua. Oh, ini di sini seminggu ya. Dari sini seminggu. Langsung dihitung. Cepat itu sudah seminggu. Dikejar kakaknya. Ayo ambil ini. Sudah seminggu di sini. Ingat, ayah ibumu bukan bola. Jangan diperlakukan seperti itu. Mereka orang tuamu. Tengoklah orang tuamu. Jika engkau tinggal berjauhan. Kalau orang tuamu tinggal bersama-sama dengan suamimu, dengan istrinya dan suami istri. Dan tidak mau pindah ke rumahmu. Biarkan mereka di sana. Karena mereka lebih suka tempatnya. Apa yang jadi tempatnya itu menjadi kesukaannya. Belum tentu anakmu itu betah di rumahmu. Itu sebabnya sering tengok orang tuamu. Kalau berjauhan, telepon mereka. Mereka sangat merindukanmu. Mereka rindu mendengar suara cucu-cucunya. Saudara-saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan membacakan Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jangan sampai engkau menyesal tidak menghormati ayah dan ibumu selagi mereka masih hidup. Jika mereka sudah tidak ada, kamu akan bangunkan makam yang mahal sekali. Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Orang tuamu tidak tahu. Oleh karena itu, hormatilah orang tuamu semasa mereka masih hidup. Layanilah mereka selama masih hidup. Perhatikan setiap minggu pertama. Saya selalu berdoa di dalam doa penutup. Selalu mendoakan orang tua. Anak-anak untuk tetap mempedulikan orang tua. Orang tua memperhatikan anak-anaknya. Kamu anak-anak ingin bahagia. Hormatilah ayah dan ibumu. Maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk berbicara. Tapi Roh Kudus berbicara terus. Supaya kami yang masih mempunyai orang tua. Dan anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Tolong Tuhan. Supaya kami disadarkan. Untuk menghormati orang tua kami. Menghargai orang tua kami. Melayani orang tua kami. Semasa mereka masih hidup. Tuhan. Sadarkan kami. Ampuni kami. Kalau kami belum menghormati dan menghargai orang tua kami. Ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Tuhan menolong kami untuk bisa menghormati orang tua kami. Biar kami juga mengajar anak-anak kami untuk menghormati orang yang tua. Orang yang lebih tua dan juga orang tuanya sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu tegas mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menghargai orang tua kita. Biarlah apa yang sudah kita dengar pada hari ini mengingatkan kepada kita supaya kehidupan kita harus mengingat orang tua kita supaya kehendak Tuhan terjadi atas kita semuanya. Saya akan bacakan pada hari ini warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, kebaktian persekutuan keluarga Senin 5 Juli 2021 jam 19 di rumah Bapak Diaken Arthur, Jalan Ikan Bandeng 17, Tambakrejo, Indah Waru. Yang kedua, mohon jemaat tetap mendukung di dalam doa agar COVID-19 segera berlalu. Yang sekarang penyebarannya demikian cepat sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan yang baru. Ya. Jadi kepada kita semuanya untuk menjaga protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan saudara. Ya. Persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop-amplop yang telah dibagikan, yang nanti akan diambil oleh petugas gereja. Demikian juga dapat juga ditransfer melalui rekening yang selama ini kita gunakan atas nama saudara Adrianus Iwan, ya, rekeningnya nomornya sama seperti yang sebelumnya. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sampai hari ini Engkau tetap baik kepada kami, memelihara kami, menolong kami, sehingga kami pada hari ini tetap terpelihara dengan sempurna. Kalau sebentar lagi kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan menolong kami, supaya persembahan ini sampai di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mempersembahkan ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Doa penutup dan doa berkat dari Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh membawa Tuhan yang menjadi milik-Mu. Kami kembalikan kepadamu. Dan kami bawa korban syukur kami juga kepadamu. Biarlah itu boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan. Ayah dan ibu yang sudah merawat kami, menjaga kami, menyekolahkan kami, memelihara kami dengan baik. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Tuhan, berkati orang tua kami. Berikan hikmat buat orang tua kami. Berikan tubuh yang sehat buat orang tua kami. Tolong Tuhan, di masa kesulitan seperti ini, berikan iman Tuhan yang teguh. Berikan akal budi Tuhan. Dan hikmat-Mu, supaya dapat menolong orang tua kami, untuk tetap bertahan dengan sabar, mencari rezekinya, untuk kebutuhan rumah tangganya. Terima kasih untuk orang tua kami, Tuhan. Peliharakan orang tua kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Mereka bertumbuh dengan baik. Mereka berkeluarga. Mereka boleh bersuka cita. Kami bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Berkati anak-anak kami yang memeliharakan keluarganya dengan baik. Mereka juga Tuhan memberikan yang menjadi milik-Mu kembali kepadamu. Dan mereka juga mengorbankan apa yang ada padanya di kepada mereka buat Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, kami bersama-sama berdoa. Berkati akan anak-anak kami. Mereka mengingat kami orang tuanya Tuhan. Mereka menyisihkan buat kami. Supaya kami orang tua tetap hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Yang mempedulikan kami orang tuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kami. Yang saat ini bekerja. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kami bawa semua yang menjadi milik-Mu kepadamu. Dan kami juga memberikan korban kami buat Tuhan. Pakailah itu untuk kemuliaan. Tuhan, di antara kami, ada yang berencana untuk berkeluarga, untuk menikah, membentuk rumah tangga. Tuhan tolong segala kebutuhan yang kami perlukan untuk dapat berkeluarga. Tolong Tuhan, apa yang harus kami persiapkan, biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menyediakan semuanya, dan kami tahu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami yang saat ini sudah bekerja. Tuhan, kami masih mengalami Tuhan, belum mencapai kecukupan. Kami hidup masih belum cukup Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Bukakan jalan bagi kami. Supaya kami boleh mendapatkan rezeki yang berlebih Tuhan. Sehingga kami dapat mencukupi seluruh keluarga. Dan kami boleh Tuhan menikmati Tuhan akan berkat-Mu. Kami menerima Tuhan semua pertolongan. Tapi tolong Tuhan, supaya kami juga lebih berusaha lagi. Berikan hikmat-Mu buat kami Tuhan. Untuk bisa menghasilkan lebih banyak. Untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Tolong Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan. Buat kami yang saat ini kena PHK. Belum ada pekerjaan.
Dan kami yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini, bukakan jalan buat kami Tuhan. Supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan. Berikan kepada kami kemampuan. Tolong kalau kami mencoba untuk membuat penjualan dengan online. Tolong Tuhan supaya kami dapat melakukannya dengan hati yang sungguh. Dan juga dengan upaya yang benar. Di tengah-tengah COVID yang seperti ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tolong lindungi anak-anak-Mu. Supaya kami semua terjaga. Dan tidak terpapar oleh COVID ini. Tolong Tuhan. Mampukan kami untuk mengatasinya. Dengan pertolongan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan. Bapak Presiden. Dengan seluruh staf menteri. Yang sedang terus-menerus Tuhan. Coba untuk bisa mengatasi COVID ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Untuk memberikan keputusan-keputusan yang tepat. Dalam mengatasi COVID ini. Sehingga Tuhan. Usaha untuk perbaikan ekonomi dan sosial. Bisa dapat terwujud. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong Tuhan supaya setiap keputusan yang ditetapkan dari pusat dapat dilaksanakan oleh seluruh daerah dengan baik. Supaya Indonesia boleh Tuhan mengatasi semua kesulitan yang terjadi saat ini. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan tolong redam. Tolong Tuhan supaya teroris dapat segera diatasi. Supaya aparat pemerintah, TNI dan Polri dapat mengatasi Tuhan. Setiap demo-demo yang bukan yang tepat. Biar mereka dapat diatasi. Tolong Tuhan. Supaya kegaduhan-kegaduhan yang hendak menghancurkan, menjatuhkan pemerintah. Tuhan patahkan. Biar Tuhan tolong. Supaya orang-orang yang tidak puas. Yang hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Tuhan tolong. Supaya ini dapat dipatahkan. Dan mereka dapat Tuhan sadar. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merusakkan kesatuan NKRI. Kami berdoa biar NKRI tetap teguh. Tolong Tuhan. Supaya Indonesia terbebas dari segala ajaran-ajaran dan juga segala sesuatu yang tidak berkenan. Yang tidak cocok dengan Pancasila. Yang menjadi dasar negara kami. Tolong Tuhan negara kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara-saudaraku, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bentar, silakan duduk, kita tunggu sebentar. Jangan turun dulu, tunggu sini. Kita akan bersama-sama mendoakan buat mereka yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 4 Juli, Bapak Mulyadi. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk Bapak Mulyadi. Biar Tuhan memberkati Bapak Mulyadi. Bapak dalam surga, kami berdoa buat Bapak Mulyadi yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli ini. Biar Tuhan memberkati Bapak ini.
Berkati Tuhan apa yang dikerjakan. Berkati apa yang dilakukan. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan buat Pak Mulyadi. Berikan Tuhan sukacita. Berikan Tuhan pimpinanmu. Berkati Pak Mulyadi Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami juga berdoa buat tanggal 11 Juli untuk Ibu Alin dan Bapak Yamonaha. Kami bersama-sama mendoakan. Tuhan tolong akan Cici Alin. Tuhan berikan kesehatan buat Cici Alin. Supaya tetap setia kepada Tuhan. Supaya tetap bisa bekerja dengan baik untuk keluarganya. Tolong Tuhan supaya kakinya tetap sehat. Bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang menolong Cici Alin. Kuatkan Cici Alin. Berkati Cici Alin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Muda Yamonaha. Tolong Tuhan. Supaya Bapak Yamonaha juga dipakai oleh Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya. Berkati Tuhan apa yang dilakukannya untuk mengajar banyak mahasiswa sekolah teologi untuk dijadikan hamba Tuhan. Tolong Tuhan, berkati Pak Yamonaha. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan tubuh yang sehat. Berikan Tuhan padanya hikmat dan akal budi dalam mengajar, supaya ia dapat memberikan yang terbaik bagi mahasiswa yang harus dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Penatua Julianto yang berulang tahun pada tanggal 13 Juli. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Julianto. Pakai pelayanan Pak Julianto Tuhan. Di usianya yang bertambah. Kami tahu Tuhan memakai Pak Julianto untuk melayani Tuhan. Supaya boleh mengajar Tuhan orang-orang yang perlu belajar firman Tuhan. Melayani KPK. Biar Engkau berkati Pak Julianto. Berikan tubuh yang sehat. Berikan tubuh yang kuat. Tolong Tuhan. Pada saat-saat yang seperti ini. Di tengah-tengah COVID. Tetapi juga ia melayani Tuhan. Berikan tubuh yang kuat Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Jauhkan dari COVID. Biar Tuhan yang menolong Pak Julianto. Berkati Pak Julianto Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Olivia Evan. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Kiranya Engkau tolong Olivia yang berulang tahun pada tanggal 14 Juli. Berkati Olivia Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya. Berkati Olivia dalam menjaga anaknya dan juga melayani suaminya. Berikan tubuh yang sehat. Berikan Tuhan kasih di antara Evan dan Olive dan juga dengan anaknya. Biar Tuhan berkati apa yang dikerjakan supaya semakin bertambah-tambah akan sukacita di dalam rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan. Pakai Olive untuk menjadi orang ibu yang baik untuk anaknya yang masih kecil ini. Biar Tuhan pimpin Olive. Berikan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari Cynthia. Tolong Cynthia juga Tuhan yang harus melayani dan juga mencoba berusaha. Biar Tuhan tolong apa yang dikerjakan supaya bisa berhasil. Tolong juga Tuhan. Mungkin juga Cynthia masih harus melayani sebagai perawat di rumah sakit. Ini yang Kau tolong. Berikan hikmat kepadanya. Berikan juga Tuhan tubuh yang sehat. Berikan Tuhan kemampuan untuk dapat melayani pasien-pasien. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati Cynthia. Pimpin Cynthia dengan pertolongan dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk cucu kami, Larissa Victoria. Tolong Tuhan, berkati Sasa Tuhan. Biar Sasa juga yang bertambah umurnya pada bulan ini. Biar Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Supaya Sasa juga semakin besar dan boleh mencintai akan pekerjaan Tuhan. Pakai Sasa di sekolah supaya Sasa juga bisa belajar dengan baik. Tolong Tuhan dalam pertumbuhannya, biar Tuhan pakai juga Sasa. Pakai orang tuanya, Arif dan Esther, untuk dapat membimbing akan Sasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tolong supaya Sasa tetap sehat. Kami juga berdoa untuk Bapak Claudius yang berulang tahun pada tanggal 15 Juli ini. Tolong berkati Saudara Claudius.
Tuhan pimpin Claudius. Biar Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan dan diusahakan. Biar keluarga kecil ini Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin nama Tuhan dimuliakan di sana. Tolong Claudius dalam memelihara keluarganya dan anaknya. Biar Tuhan berkati. Tolong juga Tuhan supaya Claudius diberikan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat Jernih yang berulang tahun pada tanggal 16 Juli ini. Biar Tuhan pakai pelayanan Jernih di dalam melayani Tuhan dan juga di dalam menyelesaikan studinya. Berikan hikmat supaya Jernih bisa belajar dengan baik. Berikan hikmat-Mu Tuhan supaya Jernih bisa menangkap pelajaran dengan baik dan boleh belajar dengan penuh sukacita. Tolong pelayanannya biar Tuhan juga pakai pelayanannya untuk kemuliaan-Mu. Berikan tubuh yang sehat buat Jernih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yanti. Terima kasih untuk Ibu Yanti Tuhan yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Berkati Ibu Yanti Tuhan. Pakai juga Tuhan untuk menjaga cucunya. Karena kedua orang tuanya harus bekerja. Tuhan tolong berikan tubuh yang sehat buat Bu Yanti. Supaya Bu Yanti tetap sehat dan tetap kuat. Tuntun Ibu Yanti di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Peliharakan Bu Yanti. Terima kasih Tuhan. Supaya tetap kuat dan tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Yefune. Tuhan tolong. Akan saudara Yefune mau. Tolong Tuhan. Dia sebagai seorang bapak. Sebagai seorang suami. Biar Engkau tolong Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh Yefune. Berkati apa yang dikerjakan. Juga Tuhan tolong. Kalau ia juga masih belajar. Biar Engkau tolong kuliahnya supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong usaha yang dilakukan. Supaya semua yang dapat dikerjakan. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Win. Kiranya Engkau tolong Ibu Win Tuhan. Di dalam mengurus Ibu Enos. Tolong Tuhan. Ada hal-hal yang harus dilakukan buat Bu Enos. Berikan kesabaran buat Bu Win. Untuk melayani Bu Enos yang tua. Juga Tuhan tolong supaya Bu Win tetap diberikan tubuh yang sehat. Tubuh yang sabar. Tolong juga Tuhan berikan berkat-Mu buat Bu Win. Cukupkan kebutuhan Bu Win dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong Bu Win. Berkati Ibu Win. Kami juga berdoa Tuhan. Buat Ibu Erli Hendrawan Kau tolong akan istri daripada hamba-Mu ini. Tuhan. Kalau berulang tahun pada tanggal 22 nanti. Tuhan Kau berkati. Engkau pakai pelayanannya. Engkau tolong Tuhan supaya tubuhnya sehat. Supaya tubuhnya kuat Tuhan. Supaya ia juga Tuhan boleh melayani akan rumah tangganya dengan baik. Engkau berikan tubuh yang sehat. Supaya kakinya bisa lebih kuat untuk berjalan. Biar Tuhan juga yang menolong. Supaya boleh tetap sehat. Biar Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Biar ada selalu sukacita. Ada selalu hikmat. Dan kalbu dibuat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Eko. Kiranya Kau tolong Tuhan. Akan Yohana. Yohana yang harus bekerja. Yohana yang harus mendidik anaknya. Yohana yang harus juga Tuhan melayani suaminya. Tuhan tolong berkati. Tolong pimpin usaha yang dilakukan Yohana. Biar Tuhan berkati apa yang harus dilakukan oleh Yohana. Kalau Yohana menjadi guru juga. Berkati Yohana Tuhan. Harus mengajar mahasiswa yang ada. Yang harus dilayani. Biar Tuhan memberkati. Supaya Yohana pun boleh dipakai oleh Tuhan. Berikan tubuh yang sehat buat Yohana. Supaya Yohana bisa bekerja dengan baik. Dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan buat Yohana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Enos yang berulang tahun pada tanggal 25 juga. Ibu yang sudah lanjut usianya. Yang saat seperti ini Tuhan. Di dalam keadaan yang sakit. Yang keadaannya sangat memprihatinkan. Karena Ibu Enos banyak lupa. Biar Tuhan mengasihi Ibu Enos. Berkati Ibu Enos. Berikan kepada Ibu Enos Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan Bu Enos. Tuhan yang memimpin Bu Enos. Tolong Tuhan.
supaya harus tetap ada di dalam naungan Tuhan. Kami berdoa juga buat Saudara Aaron Mau. Kita kau tolong Tuhan akan anak Aaron Mau ini. Kalau anak Aaron Mau ini juga Tuhan sudah mulai menjadi lebih besar dan lebih besar. Berikan Tuhan tubuh yang sehat. Supaya Aaron ini juga Tuhan boleh menjadi anak yang lucu. Anak yang menyenangkan orang tuanya. Berkati Aaron Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan membentuk anak-Mu untuk menjadi anak yang memuliakan-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan satu nyanyian Happy Birthday ya. Silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.